Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikir Afandra dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 16. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang novel sejarah yang berjudul Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek merupakan novel yang diciptakan oleh Rati Kumala yang diterbitkan pada tahun 2012. Gadis Kretek tidak sekedar mengisahkan romansa tetapi juga kental dengan nuansa keindonesiaan. Mengangkat budaya Jawa, penulis berhasil menjahit kisah dengan apik, mengkombinasikan antara cinta, keluarga, persaingan bisnis, pertarungan harga diri, budaya, dan sejarah dengan porsi yang pas. Novel ini tergolong fiksi sejarah, bernafas sejarah kretek Indonesia, mengisahkan bagaimana perkembangan industri rokok Indonesia dari masa ke masa, mulai dari sebelum, saat, dan sesudah bangsa Indonesia merdeka. Gadis Kretek tidak sekedar bercerita tentang cinta dan pencarian jati diri para tokohnya, dengan latar kota M, Kudus, Jakarta, dari periode penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Gadis Kretek akan membawa pembaca berkenalan dengan perkembangan industri kretek di Indonesia, kaya akan wangi tembakau, syarat dengan aroma cinta. Novel Gadis Kretek berkisah tentang keluarga Swaraja yang memiliki bisnis kretek bernama Kretek Jagad Raja yang sangat terkenal dari Kudus. Kisah novel ini bergulir saat Pak Raja sekarat dan meminta anaknya untuk mencari di mana kekasihnya dulu, bernama Jengyah. Tegar sebagai anak pertama yang mengurus bisnis kretek ini pun turun tangan. Saat lulus SMA, Tegar diberitahu sebuah rahasia besar keluarganya. Ini tentang saus yang bisa membuat kretek buatan keluarganya menjadi nomor 1 di Indonesia. Kretek tanpa saus tidak akan menghasilkan cita rasa yang istimewa. Itu sebabnya saus yang dibuat pun harus khas. Tegar telah disumpah untuk tidak memberitahukan rahasia itu kepada kedua adiknya, Karim dan Lebas. Rasa gurih yang dihasilkan dari kretek yang dibuat keluarga Tegar membuat cita rasa kretek itu istimewa. Itulah yang disebut romonya sebagai rasa yang autentik. Rasa yang akan membuat orang ingin kembali lagi menikmati kretek buatannya. Sejak masih sekolah, Tegar sudah diajari bagaimana cara membedakan kretek yang bagus dan tidak. Bahkan ia tahu seluk-beluk pabrik kretek lengkap dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Romo memberinya amanah agar ia kelak meneruskan bisnis keluarganya. Tegar pun disuruh magang menjadi buruh giling di pabrik saat liburan tiba, agar ia tahu bagaimana rasanya bekerja di pabrik kretek. Tegar juga diajari cara mencari bahan kretek yang bagus. Romo pernah mengajaknya untuk belanja tembakau dan cengkih di desa Legosari, Temanggung. Ia heran kenapa Romo membeli tembakau di gudang yang lebih ramai, padahal ada gudang yang lebih sepi. Kretek Jagad Raja lebih dikenal luas karena getok tular. Berbeda dengan kretek lain yang promosi lewat iklan di koran maupun televisi. Kretek Jagad Raja telah melewati lintas zaman, sejak zaman penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Dan kini zaman modern di mana orang dengan mudah menemukan kretek jenis apapun di toko maupun di warung pinggir jalan. Lebas tak habis pikir kenapa Romo menyuruhnya dan kedua kakaknya untuk mencari Jengyah, perempuan yang katanya menjadi cinta pertama Romonya dalam perjalanan mencari Jengyah. Lebas sempat merasakan kretek jenis lain yang ditawarkan oleh temannya di Cirebon. Namun, rasanya mirip dengan kretek Jagad Raja. Kretek ini sangat mirip hingga Lebas mengira itu kretek kesekian dari kretek buatan pabrik keluarganya. Dalam pencarian sosok Jengyah, Lebas dan Tegar menemukan kisah tentang asal-usul kretek keluarganya. Di antara keresahan karena mencari Jengyah, ternyata tersimpan kisah cinta yang rumit yang membawa mereka pada kisah bisnis kretek 3 generasi. Mulai dari kisah cinta Idros Muria, Romaisa Sujagat, kisah hidup Desiah Swaraja, dan kisah keluarga Tegar, Karim, dan Lebas. Jengyah dulunya seorang pemilik kretek gadis, kretek lokal kota M yang terkenal di zamannya. Jengyah dan Pak Raja memiliki hubungan cinta sebelum Pak Raja menikah dengan istrinya. Namun, ada sisi lain yang tak terlihat dari kisah romantika pemilik kretek gadis dengan raja.
sebuah ambisi untuk memiliki bisnis yang sama dengan Zheng Ya. Nilai-nilai dalam kehidupan yang ada dalam novel Gadis Kretek ialah nilai budaya, nilai moral, dan nilai kejujuran. Pesan dan amanat novel Gadis Kretek ialah 1. Kekuatan perempuan di dunia yang dipikir hanya dikuasai oleh laki-laki dalam bidang bisnis industri kretek. 2. Kerja keras yang akan membuka banyak peluang usaha. Interpretasi dalam kehidupan, yaitu dalam novel Gadis Kretek ini mengajarkan ilmu-ilmu dalam membuka bisnis bagi orang yang baru memulai bisnis dengan jujur. Sekian sedikit penjelasan tentang novel Gadis Kretek. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.